Fans ini nyelamatin satu franchise seorang diri, tapi malah kena ban. Fans satu lagi nonton 10 game NBA di arenanya langsung dalam waktu 50 jam cuy. Inilah momen interaksi pemain NBA dengan para fansnya. Fans tuh kalau jadi komentator pasti berasa paling jago ya. Misal, kayak Ben Simmons yang malah ngoper Tobias Harris pas udah kosong banget. Dulu pernah kita ceritain nih, ingat kan? Fansnya pada bacot abis-abisan cuy. Ngata-ngatain Ben Simmons lah, nyuruh untuk Sixers buat nge-trade Ben Simmons lah. Nih kayak gini nih. Just drop him. Please just drop him. He's no use to Philadelphia anymore. Learn how to shoot a three and then we'll talk. Because when you can't shoot, it shows you're not putting in the time, you're not putting in the work. And for you to be so arrogant to be a professional NBA player and think that you don't have to shoot, I'm done with you. I'm done with you, kid. You're a max player. There's no excuse to not be in the gym. Get in the gym, do stuff. It's ridiculous. It's arrogant. I'm sick of it. I don't care about the defense. Learn how to play basketball. Bacot bener ya? Kadang tuh sampai mereka tuh merasa mereka lebih hebat cuy dari para atlet ini. Sampai mereka tuh pada sering bilang, alah mending gua anjir yang di lapangan. Nah ini tuh terjadi pada White Mamba, Brian Scalabrine. Para fans nganggep bahwa mereka tuh bakalan dengan mudahnya ngalahin White Mamba. Brian tuh udah muak ya dengerinnya. Dan akhirnya karena udah nek banget, udah saklek banget, udah kesel gitu ya. Akhirnya ya beneran dibuat itu wadah di mana para fans bisa nantangin Brian 1 versus 1 dan dinamain The Challenge. Peserta awalnya pada bacot kan, tapi mereka lupa mau gimana pun beliau itu udah atlet profesional cuy. Nih lihat nih bacotan-bacotan mereka. My name's Andy from the main streets of North Chelmsford, Massachusetts. They call me Dr. Sweaters because after I ball against you, you're gonna be feeling ice cold. You're gonna need it. That's just an awful line. It's not even clever. Twin brother, you're much more talented, brother. Ryan Scalabrine. Oh, fat kid, show some respect for yourself. It's Fat Scalabrine. No, you're not a prop in some other guy's game. Hasilnya ya kalah lah, apalagi mereka. Mau gimana pun itu tuh atlet cuy. Inilah dimana quote terkenal dari White Mamba lahir cuy. I'm closer to LeBron than you are to me. Ya namanya juga atlet. Mereka itu pasti udah melalui latihan yang sudah tak terhingga lah. Anjir, lebay, nggak terhingga gimana sih? Tapi ada kok NBA fans yang menang cuy. 1 lawan 1 lawan pemain basket. Dan pemain basket ini bukan sembarang pemain. Tapi pemain basket ini adalah King James cuy. Yang terbaik lah ibaratnya. Nah ceritanya tuh pas LeBron lagi di California, beliau diajakin sama David Culp buat main horse. Nah buat yang gak tahu, horse itu kayak main trick shot gitu atau gaya-gayaan masukin bola. Kalau salah seorang berhasil masukin, pemain yang lainnya harus berusaha masukin juga dengan cara yang sama dengan pemain yang masukin tadi. Misal gue masukin ngadep belakang nih, nah dan masuk ya, kalian juga harus ngelempar ngadep belakang. Kalau kalian nggak bisa dapat 1 poin. Gak tanggung-tanggung, LeBron kena clean sweep. 5-0 anjir. Tapi ya paham lah ya, LeBron pastilah cuma pengen happy-happy aja gitu, nggak dibawanya serius. Kalau cerita selanjutnya sih jauh dari kata happy ya. Waktu itu di 2019, Raptor versus Warrior ketemu di NBA Final. Saat itu lagi game 3. Seriesnya 1-1 lah, lagi seri nih. Dan di quarter terakhir, Kyle Lowry lagi dive ke arah penonton buat nyelamatin bola yang mau keluar. Fans Warrior yang duduk di dekat sana malah ngedorong Lowry sambil muka bete. Iya tahu lagi NBA Final, tapi ya jangan segitunya kali bang sampai dorong-dorong. Lowry sebel lah ya. Bahkan selesai game masih kesal. Dan pas di interview dia bilang kayak gini nih. And like I said last night, there's no room for in our game for that. You know, in that situation, I don't think I could have handled it any better. Ternyata yang ngelakuin hal tersebut tuh bukan sembarang orang, tapi tuh salah satu investor minor. Waduh, investor minor dari Warriors cuy, namanya Mark Steven. Walaupun beliau investor, NBA dan Warriors tetap ngambil tindakan tegas atas kejadian ini dengan nge-ban beliau ini dari pertandingan selama setahun dan denda sekitar 500k dolar atau setara dengan 7,6 M lah ya.
Banyak banget. Kalau yang tadi didenda, kalau fans yang ini wajib banget sih kayaknya diberi penghargaan. Nah, namanya tuh Jaser cuy. YouTuber dari California US yang kontennya banyak tentang basket. Awal karirnya dulu, Jaser nih main NBA 2K juga cuy. Sama lah kayak channel ini ya. Defense dari Luka. Itu oper ball. Nggak jelas. Semoga bisa nular lah ya kita dapat belasan juta subscriber kayak beliau. Tapi kalau tahun ini 100k bisa nggak sih? Bisa lah ya, bisa. Bantuin ya. Subscribe. Nah, Jaser ini kontennya semakin kesini semakin seru cuy. Dari mulai dia ngasih custom sepatu ke para pemain NBA. Coach, I got a gift for you, man. Man, Some shoes for you. what's up, Tom? You made this? This young designer. I left this card inside. Thank you so much, man. Thank you so much. I miss it. Ngabisin seharian sama DPOY, Jaren Jackson Jr. This is my room. Oh, with the curved screen as well. Double TV up. Bro, what bed size is that? You had to custom order that? Yeah, I don't think this is a that's king or a queen or I've never anything. seen one this big. This is just a trip. Now that I'm on here, I just wanna, you know. Oh, no. Oh wow. Headshot. Ada lagi ternyata satu konten beliau ini yang juga lumayan seru cuy. Yaitu dia coba pergi ke banyak pertandingan dalam rentang waktu tertentu. Dan yang terakhir, beliau ini pergi ke 10 game NBA dalam waktu 50 jam cuy. Gokil banget ini ya. Dia tuh sampai cuma nonton tuh beberapa quarter doang. Bahkan mungkin satu quarter itu nggak habis. Dan dia harus cabut ke bandara untuk jauh ke kota atau lokasi berikutnya. We got a dip. I don't want to miss this flight, boys. We gotta go. Go. We're out. Where is the car? Oh, we're on the wrong side of the stadium. Are you serious? This way. I will not miss my flight. Oh iya, beliau ini juga pernah buat konten kayak nebak satu pemain NBA asli di antara 6 orang. Kalau kalian pernah nonton Jubile, ya kayak gitulah konsepnya ya. Dan kalian tahu nggak siapa yang ternyata pemain NBA-nya? Ternyata yang tampil di videonya itu Tracy McGrady cuy. Vibes happy-nya si Jaser nggak nular sama cerita satu ini ya. Soalnya pemain ini dibenci oleh satu kota New York cuy. Nah pas 2021 Hawks lagi ngelawan Knicks di playoff. Fansnya Knicks ini memutuskan untuk jatuhin mental pemain lawannya dengan ngata-ngatain. Nah Trae Young yang kena. Nih dengerin aja nih. The ability to rebound offensively for the Knicks. Can they match up with Capella and company on that front line? Knicks reset to Randall. 10 seconds. Ya Trae Young cuma bisa senyum aja. Sampai akhirnya sisa 5 detik lagi Trae Young ngebuat para Knicks fans memble. Play this. Here is Young. Skip it about Finds his spot. Young on the floater, puts it in. Trae Young with a miraculous shot. Pas di interview Shaq, Trae juga bilang dia pengen denger lagi bacotan Knicks fan. Challenge accepted, kata Knicks fans ya. Di game 2, ya mereka makin menjadi-jadi ngejekin Trae. 9-0 New York run to lead by 9 with a minute 13 is Tapi semua berubah saat game 5. Trae Young hit 3 point, dan dari sisa waktu sih, Knicks nggak bakal bisa ngejar lagi nih mah. Setelah berhasil 3 point, Trae ngelakuin ini. Well, here's Trae Young at his finest right here. A step back 30-footer. In the appropriate, you are in the garden. You might as well take a bow. Kelas. Abis game itu, para Knicks fan kesal bukan kepalang cuy. Ini beberapa cuplikan kemarahan Knicks fan ya. Suck my dick, Trae Young! Suck my dick! Trae Young! Yo, Trae Young looks like my dad's dick! I never saw my dad's dick! He still looks like shit! Satu kota benci banget sama Trae Young. Mirip sama ketika satu daerah yang heboh dan gempar ketika pemain terbaik mereka memutuskan hengkang dari timnya. Yoi, siapa lagi kalau bukan King LeBron ya. Dari LeBron SMA, Cleveland selalu ngesupport LeBron cuy. Dan tibalah saatnya di 2010, di mana kontrak LeBron ini udah mau habis ya. Penduduk Cleveland ketar-ketir nih, takut pemain bintangnya hengkang. Mereka sampai-sampai memohon ke LeBron.
Dan bahkan sampai buat lagu cuy. Ini kalian lihat ya. Dan akhirnya setelah sekian lama penantian, LeBron buka mulut sekaligus ngasih tahu atas keputusannya. LeBron, what's your decision? I'm joining Miami Heat. Miami Heat. Dan di hari itu pula jadilah hari patah hati se-Cleveland. Fans pada kecewa, bahkan sampai ngebakar jersey LeBron. Ya, begitulah ya. Tapi di tengah kemarahan seisi kota Cleveland, tetap ada satu orang yang percaya dengan LeBron. Namanya adalah James Blair. Kalian nilai sendiri aja deh, dari sini seberapa ngefansnya beliau sama LeBron. Beberapa tahun setelah kepindahan LeBron ke Miami, Blair punya rencana sendiri untuk ngebuat LeBron kembali ke Cleveland. Di tahun 2013, pas LeBron dan geng Miami-nya datang ke Cavs, Blair datang ke pertandingan tersebut sambil pakai t-shirt yang bertuliskan 2014 comeback. Beliau langsung masuk ke lapangan di quarter keempat nih. Lihat aja ya bareng-bareng nih. Three by LeBron and an assist to LeBron. And look at this, a crazy fan has run out onto the court. Setelah kejadian itu, dia harus dibawa ke luar lapangan dan ternyata di-ban seumur hidup dari Quickens Arena, markasnya Cleveland Cavaliers. Dan bahkan dari pernyataan dia sempat ngabisin beberapa waktu di penjara. Tapi perjuangan beliau berakhir manis cuy. LeBron beneran balik ke Cleveland dan bahkan minta untuk manajemen Cavaliers buat cabut bandnya si Blair. Usaha beneran tidak mengkhianati hasil ya. Sama nih kayak usaha kalian yang udah komen di video sebelumnya. Itu jadi rekor channel ini cuy. Sekarang udah tembus di 400-an komen. Ya walaupun ditambah komen-komenan gua ya ngebalesin. Tapi tetap aja rekor ya rekor. 400 cuy, bayangin 400. Di akhir video ini gue mau ngasih tahu siapa yang menang jersey pilihan kalian sendiri. Dan gue mutusin buat nambah satu pemenang lagi. Jadi yang menang ada 2 ya. Dan pemenangnya adalah ya, selamat buat 2 orang ini. Tolong nanti komen gue dibales ya. Atau DM gue di TikTok @babarista. Yang belum menang, jangan berkecil hati. Support terus channel ini ya. Dan insya Allah semoga kita tetap bisa seru-seruan bareng nih. Baik di konten maupun live stream. Dan pastinya semoga gue juga tetap bisa bagi-bagi rezeki juga ke kalian lagi nih. Siapa tahu kan kita makin gede dan bisa bagi-bagi sepatu atau PS5 kali. Nggak tahu kan. Amin aja lah, amin gitu ya. Doain aja ya sambil disupport. Jangan lupa dulu nonton dulu video yang kemarin tentang cerita di balik nomor punggung pemain NBA ya. Bagi yang belum nih, kalau bagi yang udah mungkin ada yang pengen kalian tonton lagi, langsung aja nonton ya. Dijamin nggak bakal kalah seru kok. Buruan nonton.